Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tiba-tiba saja, Chu Feng berkata, "Biarkan aku melihatnya," ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata Chu Feng, Xian Miao Miao mengungkapkan ekspresi senang. Dia begitu tertekan sebelumnya, sehingga dia benar-benar lupa bahwa Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia yang luar biasa. Namun setelah Chu Feng berbicara, Lil Red mengungkapkan tatapan menghina. Lil Red tidak percaya bahwa Chu Feng akan dapat melakukan apapun. Lagi pula, itu bahkan mustahil bagi Lil Red. Dinding batu tempat ini sangat solid, karena mereka benar-benar memiliki kekuatan yang sangat istimewa. Meskipun kekuatan itu bukan kekuatan formasi spiritual, tapi aku dapat mencoba menggunakan teknik formasi spiritual aku untuk membatalkan kekuatan itu, kata Chu Feng. Ini adalah kekuatan bunga abadi era kuno. Semakin banyak bunga abadi era kuno, maka semakin kuat kekuatannya. Karena tempat ini mengandung banyak bunga abadi era kuno, maka kekuatan yang melindunginya juga sangat kuat, kata Xian Miao Miao. Serahkan saja padaku, ucap Chu Feng dan tersenyum lagi. Kemudian, dia mulai mengatur pembentukan formasinya. Hanya saja, tindakan Chu Feng dalam mengatur pembentukan formasi kali ini, itu agak berbeda dari masa lalu. Sebelum Chu Feng benar-benar mulai mengatur pembentukan formasinya, dia mengeluarkan 8 bendera dari kosmos saknya. Kedelapan bendera semuanya itu memiliki warna berbeda. Namun selain itu, ada rune dan simbol yang digambar pada mereka semua. Lalu yang terkandung dalam rune dan simbol itu, mereka adalah kekuatan khusus. Chu Feng memasukkan 8 bendera itu ke tanah di sekitarnya. Dan kemudian, menggunakan kekuatan formasi spiritualnya sebagai string, ia menghubungkan 8 bendera itu satu sama lain. Kemudian, dia duduk di tengah 8 bendera dan mulai mengatur pembentukan formasinya. Kedelapan bendera itu adalah harta karun bagi para spiritualis dunia, dan Chu Feng telah mendapatkannya dari harta Avaricious Immortal. Sejujurnya, jika dia tidak memiliki 8 bendera itu, maka akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk menembus kekuatan pertahanan tempat ini. Namun dengan 8 bendera ini, Chu Feng memiliki kepastian 80% untuk bisa menerobosnya. Wush wush wush. Tangan Chu Feng mulai bergerak cepat, dan tampak terlihat samar. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang tak terbatas mulai terbang keluar dari tubuh Chu Feng seperti banyak naga emas. Naga emas itu kemudian memasuki formasi spiritual, yang sedang disiapkan Chu Feng untuk membentuk formasi spiritual besar. Cahaya mulai memancar di sekelilingnya, dan itu benar-benar pemandangan yang mengesankan untuk dilihat. Kecantikan-kecantikan, apa yang sebenarnya Tuan Besar lakukan? Apakah itu teknik formasi spiritual? Lalu, apakah dia menjadi seorang spiritualis dunia? Lil Red bertanya pada Xian Miao Miao dengan penasaran. Alasan untuk itu adalah, karena pembentukan formasi yang sedang disiapkan Chu Feng sekarang ini, itu benar-benar mengejutkan untuk dilihat. Betul sekali, Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia. Lil Red, kamu ternyata tahu tentang para spiritualis dunia. Balas Xian Miao Miao sambil menatap Lil Red dengan ekspresi terkejut. Meskipun Lil Red yang tinggal di tempat ini terputus dari seluruh dunia, tapi sepertinya ia tahu banyak hal. Tentu saja, kami Royal Spirit Bug selalu bekerja keras dan ingin belajar. Selain itu, aku adalah pekerja keras dan ingin belajar. Jadi, aku tidak tahu apa-apa. Tidak, aku bermaksud mengatakan kalau aku tahu tentang segalanya. Aku ini sangat cerdas, dan juga sangat kuat, ucap Lil Red sambil mengangkat kepalanya yang kecil itu dengan bangga. Meraung. Pada saat itu, Chu Feng berteriak dengan keras. Kemudian salah satu bendera meninggalkan formasi spiritual dan membawa kekuatan yang tak terbatas, dan kemudian mulai terbang ke arah yang ditunjuk Chu Feng. Bas-bas. Bendera itu pun mengenai gunung. Namun demikian, dinding yang menabraknya tidak pecah, dan juga tidak meledak.
Tapi sebaliknya, seperti roh, bendera-bendera itu melewati dinding. Pada saat ini, orang bisa tahu dengan mata telanjang seseorang bahwa ada lapisan kekuatan yang mendistorsi dan menghilang di dalam dinding gunung itu. Diam! Chu Feng berteriak 7 kali berturut-turut. Kemudian, 7 bendera lainnya juga memasuki dinding gunung. Wush wush wush. Tepat pada saat itu, Chu Feng yang semula duduk di tanah, ia tiba-tiba berdiri. Saat dia berdiri, formasi spiritual besar yang berpusat pada dirinya sendiri, itu sebenarnya juga bangkit di sampingnya. Pada saat itu rambut panjang Chu Feng melayang, dan pakaiannya berkibar-kibar. Dia tampak sangat luar biasa dan mengesankan. Tiba-tiba saja, Chu Feng menggenggam kedua telapak tangannya, dan menyilangkan jarinya. Dengan begitu, pembentukan formasinya benar-benar menyusut dalam ukuran dan memasuki tubuhnya. Lalu pada saat berikutnya, Chu Feng mengarahkan jari-jarinya ke arah di mana 8 spanduk telah masuk. Membagi, teriak Chu Feng. Begitu dia mengatakan kata itu, cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya. Seperti pedang yang tajam, cahaya tersebut menembus ke dinding gunung itu. Rumbel, bang bang bang, ledakan mulai muncul di mana-mana, dan batu-batu yang hancur berjatuhan di semua tempat. Dinding gunung yang tidak bisa dihancurkan itu sebenarnya terbelah oleh Chu Feng. Tidak hanya tembok gunung itu terbelah oleh Chu Feng, bahkan Chu Feng juga menerobos kekuatan yang melindungi bunga abadi era kuno. Pada saat itu, bunga abadi era kuno yang misterius muncul di hadapan Chu Feng, Xian Miao Miao, dan juga Lil Red. Selain itu, bunga abadi era kuno terlihat seperti gumpalan kabut yang terbuat dari sutra. Namun hanya dengan sekali lirikan saja, Chu Feng bisa mengatakan bahwa mereka adalah jenis energi alam yang sangat luar biasa. Seperti nama mereka benar-benar harta karun kuno. Melihat bunga abadi era kuno, Chu Feng merasakan sedikit godaan. Jika dia bisa menyaring semua bunga abadi era kuno di sini, dia bahkan bisa mencapai terobosan dari Kaisar Marsial peringkat 1, itu ke peringkat 2 Kaisar Marsial. Namun sayangnya, itu hanya pemikirannya saja. Chu Feng tidak akan benar-benar pergi dan memperbaiki bunga abadi era kuno itu, karena bunga abadi era kuno ini milik Xian Miao Miao. Wow, Tuan Besar, teknik formasi spiritualmu sebenarnya sekuat itu. Kamu benar-benar bisa menghancurkan kekuatan tempat ini. Seru Lil Red. Mulut Lil Red terbuka lebar karena terkejut, dan ketidakpercayaan mengisi wajah serangga itu. Adapun Xian Miao Miao, dia melompat ke gua gunung dengan gembira, dan mulai memilih dengan hati-hati bunga abadi era kuno itu. Tapi Chu Feng tidak ikutan masuk. Sebagai gantinya, dia menyaksikan Xian Miao Miao memanen bunga abadi era kuno yang sudah lama dia rindukan siang dan malam. Tiba-tiba saja, Xian Miao Miao berhenti memanen bunga abadi era kuno. Dan kemudian, ekspresi tertekan muncul di wajahnya yang sebelumnya tersenyum. Melihat reaksi Xian Miao Miao yang menjadi aneh, Chu Feng melangkah maju dan bertanya. Miao Miao, ada apa? Tanya Chu Feng. Aku hanya bisa membawa sebagian bunga abadi era kuno di sini. Sedangkan bagian yang lainnya, itu tidak bisa dibawa pergi oleh aku. Jawab Xian Miao Miao sambil menunjuk ke beberapa puluh gumpalan bunga abadi era kuno di kejauhan. Mereka sudah larut di tempat ini. Sayang sekali. Lil Red juga berlari dan berkata. Chu Feng juga menemukan bahwa bunga abadi zaman kuno itu, karena alasan tertentu, mereka telah larut. Sederhananya, bunga abadi era kuno itu sudah rusak. Sebagai contoh, jika bunga abadi era kuno itu adalah buah-buahan, maka yang bisa dibawa pergi adalah buah-buahan yang dalam kondisi baik. Adapun yang tidak bisa dibawa pergi, mereka adalah buah busuk. Pada saat itu, yang busuk bahkan lebih banyak daripada yang dalam kondisi baik. Tidak heran kalau Xian Miao Miao akan memiliki ekspresi tertekan. Miao Miao, meskipun bunga abadi zaman kuno itu telah larut, tapi aku punya cara untuk mengumpulkan sebagian dari energi mereka, sehingga kamu dapat memurnikannya sekarang, kata Chu Feng. Chu Feng, apakah yang kamu katakan itu benar? Tanya Miao Miao. Mendengar kata-kata itu, Xian Miao Miao segera menjadi sangat gembira.
Itu seolah-olah dia telah melihat cahaya di ujung terowongan yang gelap. Mengapa juga aku berbohong kepada kamu? Jawab Chu Feng. Chu Feng takut bahwa Xian Miao Miao tidak akan percaya padanya. Dengan demikian, dia mulai mengatur pembentukan formasinya ketika dia berbicara. Dia ingin mengumpulkan energi yang tersebar dari bunga abadi era kuno itu, sehingga Xian Miao Miao bisa memperbaikinya. Tapi Chu Feng, ada banyak bunga abadi era kuno di sini. Bahkan jika aku harus memurnikannya, itu akan sangat memakan waktu. Karena tempat ini saat ini berbahaya, apakah kamu yakin? Tanya Miao Miao. Melihat bahwa Chu Feng mulai mengatur pembentukan formasinya, Xian Miao Miao sama-sama tersentuh dan khawatir. Tidak apa-apa, kamu tenang saja, dan mulailah memurnikannya. Aku akan menjaga tempat ini. Aku bisa menjamin bahwa tidak ada yang akan mengganggu kamu, itu sebelum kamu selesai memurnikan semua bunga abadi era kuno, jata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Melihat senyum di wajah Chu Feng, wajah Xian Miao Miao menjadi kaku. Dia tergerak, dan merasakan perasaan hangat mengalir di hatinya. Namun demikian, perasaan hangat itu menyebabkan hidungnya sedikit tersumbat. Chu Feng, dengan betapa baiknya kamu bagiku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasmu, ucap Miao Miao. Xian Miao Miao sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Meskipun dia merasa seolah-olah tubuhnya ditutupi dengan kehangatan, tapi matanya yang berbintang dan indah itu benar-benar berkilau dengan setitik air mata. Bagaimana kalau kamu mengabdikan diri kepadaku, sehingga aku bisa menjadi menantu elf era kuno? Kata Chu Feng dengan bercanda. Awalnya, Xian Miao Miao sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, dia melengkungkan bibir kecilnya dan berkata, "Tentu saja, namun sayangnya, itu bukan aku. Tapi sebaliknya, aku akan menikahi kakak perempuanku denganmu," balas Miao Miao. "Jika itu kakakmu, maka kita bisa melupakannya. Aku tidak menyukai wanita yang lebih tua," kata Chu Feng. "Kamu benar-benar berani membalikkan punggungmu pada kakak perempuanku. Kamu lihat saja saat aku memberitahunya tentang hal itu," kata Xian Miao Miao. Jangan, coba pertimbangkan kembali bahwa aku telah membantu kamu, dan kamu harus menyelamatkan aku kali ini," kata Chu Feng. "Baiklah, aku akan mempertimbangkan upaya yang telah kamu lakukan untuk membantu aku, dan mengampuni kamu kali ini," balas Miao Miao. Xian Miao Miao meletakkan tangannya di pinggulnya, dan berbicara dengan sikap yang sangat angkuh. Namun demikian, seketika saja dia mengingat sesuatu. Dengan ekspresi yang sangat serius, dia berkata kepada Chu Feng, "Mari kita serius. Chu Feng, aku tidak akan membiarkan kamu membantu aku dengan sia-sia. Di masa depan, aku juga akan membantu kamu," ucap Miao Miao. "Sudahlah, jangan terus bertingkah seperti ini dengan aku. Ini tidak menyerupai karakter kamu. Tidak peduli apa, aku adalah teman baikmu yang telah ditusuk 2 kali olehmu. Apakah ada kebutuhan bagi kamu untuk membedakan hal-hal ini secara menyeluruh?" Chu Feng berkata dengan sedikit kesal. Dia tahu bahwa Xian Miao Miao berterima kasih kepadanya. Namun sayangnya, tetap saja dia telah membantunya tanpa niat mendapatkan imbalan. Karena itulah, dia tidak menyukai Xian Miao Miao yang bertingkah seperti ini. "Baiklah kalau begitu. Karena kamu tidak suka dengan emosi dan kliseku, aku akan menusukmu 2 kali lagi," balas Miao Miao. Melihat bahwa Chu Feng sebenarnya sangat tidak setuju dengan perilakunya, Xian Miao Miao mengungkapkan senyum keji. Kemudian, dia mengulurkan tangan kecilnya melalui armor devouring darah Chu Feng untuk menggelitiknya. Berhentilah main-main, ucap Chu Feng. Merasakan 2 tangan lembut dan halus menyentuh kulitnya, Chu Feng pun mulai kehilangan ketenangannya. "Hahaha, aku tidak akan pernah berharap bahwa seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda Mark Naga akan geli juga," ucap Xian Miao Miao yang memiliki ekspresi puas di wajahnya. "Aku tidak geli. Hanya saja, aku khawatir kamu akan mendapat reaksi dari aku. Jika kebetulan aku tidak dapat menahan diri, aku mungkin akan menghabisi kamu di tempat," kata Chu Feng. "Menghabisi aku di tempat," gumam Miao Miao.
Mata indah Xian Miao Miao berkedip tanpa henti. Awalnya, dia sedikit bingung tentang apa yang dimaksud Chu Feng dengan itu. Namun segera, wajah kecilnya menjadi merah, dan dia berteriak pada Chu Feng. "Bajingan sialan!" teriaknya. Lalu setelah berteriak, dia melangkah pergi. Pada saat itu, Lil Red yang kejam dan tak tahu malu bertanya dengan ekspresi bingung. "Hei kecantikan, mengapa tuan besar ini kamu marahi? Dia jelas-jelas tidak melakukan apapun untuk kamu, dan kamulah yang menggodanya. Bahkan jika itu adalah pelecehan, bukankah seharusnya pelecehan itu adalah kamu?" ucap Lil Red. Aku, ditanya sedemikian rupa oleh Lil Red, Xian Miao Miao ingin menjelaskan. Namun setelah berpikir lama, ia tidak dapat memikirkan cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dengan demikian, wajah Xian Miao Miao menjadi semakin merah. Pada akhirnya, dia benar-benar meraih Lil Red dan mulai menarik Lil Red sambil berteriak. "Lil Red, kamu juga kurang ajar. Kamu benar-benar berani berbicara atas namanya. Apakah kamu ingin hidup atau tidak?" teriak Miao Miao. "Kecantikan, lepaskan aku. Aku masih ingin hidup," teriak Lil Red. "Lalu mengapa kamu berbicara untuknya?" balas Mei Miao. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya bersikap tidak memihak," ucap Lil Red. "Aku akan membiarkanmu terus bersikap tidak memihak. Aku akan membiarkan kamu terus berbicara kebenaran," teriak Mei Miao. "Tidak, aku salah. Berhentilah menarikku. Aku ini bukan karet gelang." "Oh tidak," teriak Lil Red. Setelah Chu Feng mengumpulkan energi yang tersebar, Xian Miao Miao tidak membuang-buang waktu lagi. Dia segera memasuki kondisi serius, dan mulai memurnikan energi bunga abadi era kuno. Adapun Chu Feng dan Lil Red, mereka tiba di luar gua. Untuk menjaga dari hal yang tak terduga, Chu Feng menghabiskan setengah hari untuk menyiapkan formasi penyembunyian yang sangat kuat, itu untuk menyembunyikan Xian Miao Miao dan bunga abadi era kuno di gua. Seperti yang dikatakan Xian Miao Miao, orang-orang dari Aula Kegelapan berencana untuk melakukan hal-hal keji di dalam formasi pembantaian lemakan darah karena itu, dan tempat ini memang sangat berbahaya. Namun justru karena itu berbahaya, Chu Feng harus ekstra hati-hati. Karena dia telah berjanji pada Raja Peri bahwa dia akan menjaga Xian Miao Miao, dia pun harus melakukannya dengan benar. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, dia tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada Xian Miao Miao. "Tuan Besar, kenapa teknik formasi spiritualmu begitu kuat? Mereka hanya maha kuasa." Lil Red duduk di samping Chu Feng, dan memujinya tanpa henti. "Lil Red, apakah kamu mencoba untuk menyanjungku?" tanya Chu Feng sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Lil Red ini sangat cerdas. Selanjutnya, setelah serangkaian hal yang telah terjadi sebelumnya, Lil Red tampaknya tidak lagi berjaga-jaga terhadap Chu Feng dan Xian Miao Miao. Namun sebaliknya, Lil Red bertekad untuk berteman dengan mereka berdua. Tentu saja tidak. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya," balas Lil Red. Ketika Lil Red mengatakan kata-kata itu, wajahnya benar-benar menjadi merah karena malu. Meskipun memiliki penampilan serangga, tapi ekspresinya sangat berlimpah. "Lil Red, apakah kamu ingin pergi ke tanah suci Martialism untuk memeriksa binatang buas dan binatang spiritual di laut, dan juga di pegunungan?" tanya Chu Feng. Dia bisa mengatakan bahwa Lil Red merindukan dunia luar. "Aku hanya melakukan apa yang aku lakukan. Tuan yang hebat, apakah kamu mampu membawa aku ke sana?" balas Lil Red. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Lil Red menjadi sangat bersemangat. "Tentu saja aku bisa. Miao Miao saat ini adalah majikanmu, dan aku adalah teman baik Miao Miao. Karena itulah, kami adalah teman dekat, dan kami adalah keluarga. Jika kamu memiliki keinginan, kamu dapat memberi tahu mereka kepada Miao Miao dan aku. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu mencapainya," ucap Chu Feng. Selain itu, Chu Feng berbicara perasaannya yang sebenarnya. Meskipun dia belum lama mengenal Lil Red, tapi Chu Feng memiliki simpati mendalam untuk Lil Red, itu karena klannya telah dimusnahkan. Karena itulah,
Dia tidak berharap Lilred terlalu banyak berduka, dan ingin membantu serangga kecil itu keluar dari kabut kesuraman. Adapun metode terbaik untuk melakukannya, yaitu harus memiliki keluarga untuk dicintai dan diurus. Aku minta maaf, ucap Lilred. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Lilred sebenarnya mulai menangis. Adegan ini sangat mengejutkan Chu Feng. Lilred, ada apa? Tanya Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng buru-buru dan dengan hati-hati memegang Lilred di tangannya. Tuan yang hebat benar-benar baik kepada aku. Namun aku mengutuk dan menghina Tuan besar sebelumnya. Aku telah memanggil Tuan yang baik cucu aku, seorang idiot, dan seekor babi. Lilred benar-benar minta maaf, ucap Lilred dengan rasa bersalah. Hahaha, jadi sebenarnya itu. Bukankah aku juga mengutuk dan menghina kamu? Bukankah aku juga telah memukuli kamu? Namun bisa dikatakan bahwa kami hanya menjadi teman setelah berkelahi. Karena itulah, aku tidak akan menyalahkan kamu, dan kamu juga tidak boleh menyalahkan aku, kata Chu Feng. Tentu saja, Tuan yang baik telah memperlakukan aku lebih baik daripada ayah dan ibu aku sendiri. Aku akan menganggap Tuan yang hebat sebagai saudara aku, kata Lilred. Apa? Klan kamu tidak memperlakukan kamu dengan baik, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tampaknya telah menyadari sesuatu. Kemudian Lilred membuka hatinya, dan mulai memberitahu Chu Feng banyak hal tentang dirinya sendiri. Meskipun Lilred sangat memperhatikan klannya, tapi klannya sebenarnya tidak baik padanya. Bahkan yang disebut ibu dan ayahnya, mereka hanya memperlakukannya seperti budak. Serangga spiritual kerajaan tidak akan pernah terpisah satu sama lain. Terlepas dari apakah mereka mencari makanan atau melakukan sesuatu, mereka semua bergerak secara kolektif, dan tidak pernah bergerak sendirian. Namun untuk Lilred, dia selalu keluar dengan sendirinya. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah disingkirkan oleh yang lain. Sebenarnya, serangga spiritual kerajaan tidak pernah menganggapnya sebagai klan mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.